Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Nama saya Ana Triana Maya, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan. Berikut ini adalah jurnal refleksi minggu ke-13 tentang pembelajaran sosial emosional. Pada minggu ini saya menggunakan model refleksi 4F, yaitu fact, feelings, finding, dan future. Peristiwa. Pada hari Senin dan Selasa, kami masuk pada kegiatan eksplorasi konsep forum diskusi yang membahas 5 kasus Bapak Erling dengan menerapkan kompetensi sosial emosional untuk mencari solusinya. Hari Rabu dan Kamis kami mengikuti kegiatan ruang kolaborasi bersama kelas lain dengan dipandu oleh fasilitator. Kami berdiskusi tentang penerapan KSE di sekolah yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Kemudian hari Jumat kami refleksi terbimbing dengan menjawab 3 pertanyaan refleksi. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pada proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun pembelajaran sosial dan emosional bertujuan memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktek mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Serta yang keempat, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Feeling. Setelah saya mempelajari dan memahami pembelajaran sosial emosional dan bagaimana penerapannya di sekolah ataupun di dalam KBM, saya jadi mengetahui jika sebenarnya sudah ada KSE yang sudah pernah saya lakukan di dalam kelas kepada siswa-siswa saya. Namun, saya belum mengetahui jika hal tersebut berguna untuk menumbuhkan kompetensi sosial emosional. Dan setelah berdiskusi, berkolaborasi, dan kemudian melakukan refleksi, saya jadi lebih memahami ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan KSE pada siswa. Dan KSE juga sangat berguna untuk kita sebagai pengajar dan juga sebagai anggota masyarakat. Finding. Ternyata hal-hal sederhana yang kita lakukan dalam mengajar di kelas sebenarnya bisa dijadikan sarana dalam meningkatkan kompetensi sosial emosional untuk siswa yang dapat berguna dalam proses pendewasaan kepribadian siswa hingga mampu mencapai kondisi well-being. Ternyata, kita sebenarnya mampu untuk mengatasi stres jika sering menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ternyata, materi PSE ini sangat berguna tidak hanya untuk dapat menjalani profesi kita sebagai pendidik agar menjadi pendidik yang baik, namun juga amat berguna untuk diri kita sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun di masyarakat. Teknik KSE ada banyak sekali dan bisa disesuaikan dengan jenjang kita mengajar. Misalnya saja dengan yang pertama melakukan mindfulness sebelum memulai materi di kelas setelah pergantian jam KBM. Yang kedua, mengajak siswa bekerja sama atau berkolaborasi dapat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi membangun relasi atau resiliensi atau daya lenting. 3. Melatih siswa membuat jurnal diri ataupun kolase diri. Itu ternyata dapat membantu siswa meningkatkan kompetensi self-awareness. Yang keempat, mengajak siswa menggalang bantuan bencana alam atau sekedar menjenguk teman yang sakit, itu dapat meningkatkan kompetensi kesadaran sosial atau empati. Kemudian, membiasakan siswa melalui protokol ataupun aturan sekolah berbudaya positif, itu dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional seperti kemampuan membangun relasi ataupun dalam kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta masih banyak yang lainnya. Future. Kedepannya, saya akan mencoba menerapkan KSE dalam melakukan pembelajaran di kelas dengan terlebih dahulu membuat RPP yang terintegrasi KSE.
Saya juga akan mencoba menerapkan pada diri sendiri, melakukan mindfulness di setiap masalah ataupun kegelisahan yang dihadapi. Kemudian ada 5 kompetensi sosial emosional yang sangat baik jika diterapkan di sekolah untuk mewujudkan kondisi well-being pada siswa, termasuk pada gurunya, dan di setiap melakukan pengajaran kita bisa menerapkan 2-3 KSE dengan terintegrasi dalam mata pelajaran. Ada 4 cara implementasi yang dapat dipergunakan dalam rangka menerapkan KSE di sekolah. KSE juga dapat diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ataupun untuk guru BK ataupun wali kelas dalam melakukan pembinaan kepada siswanya. Saya akan mencoba menerapkan PSE pada diri sendiri dan murid saya agar tidak hanya saya tetapi murid saya juga dapat memiliki tingkat well-being yang optimum, memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, dan memiliki ketangguhan atau daya lenting atau resilience dalam menghadapi stres dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Demikian jurnal refleksi saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.